Ya. Seorang itu namanya Ibnu Sultan. Siapa? Ibnu Sultan. Ibnu Sultan. Ya. Dia menjabat tangan Menjaga mengayunkan tangannya ke sini. tanah sini. Mau menjabat tangan saya. Oh, jabat tangan, ya. Terus saya juga menjabatkan tangan. Tapi seiring dengan jabatan tangan itu saya terbangun. Ya. Tapi posisi tangan saya seperti ini. Ya. Jadi kayak jabatan. Setelah itu saya sholat zuhur. Habis itu zikir, sholawat. Tengah-tengah sholawat kula panggil jenengan. Kula panggil. Kula itu dipanggil oleh Gusti Tuhan. Dalam hati Ya. juga dipenuhi budi sama apa satunya Mas Yadi. dan itu fakta nyata. Ya. Kita disuruh jalan ke barat, ternyata betul ada yang saya ceritakan tadi. Akhirnya saya dipertemukan di situ Mas Yati dan Mas Budi sedang menggunakan lampunya bayi baru lahir. Ya. Itu memang bayinya juga ada dan sedang dibrokoi waktu itu dibrokoi. Ya. Setelah itu selesai ke sini setelah saya salin mau ikut nembak apa itu cari ikan, tiba-tiba Mas Yati sampan tonton mau duduk uangnya ego-egoan mau gak mungkin. Ya sudah, ini saya coba. Dan ternyata di situ saya menyebabkan cerita dari zaman itu kayak energi saya itu ketarik. Ya. Dan ketika cerita tadi energi saya tertarik seolah-olah fokusnya saya memulai. Wis tak butuhno kabeh. Arep kowe lakoni seolah-olah seperti itu. Dan saya disuruh mengorbankan keinginan saya. Apapun keinginan kamu korbankan. Turutilah keinginanku kata hati. Ya. Dan setelah itu dalam hati wis wayahe asar. Akhirnya berbulan jam 3 seiring dengan itu hati saatnya kita sholat sudah langsung. Dan setelah itu saya mendapatkan undangan tahlilan. Tahlilan saya ke rumahnya Haris tahlilan sebulan ini saya buka mulai harus ke pondok sekali. Ya sudah sampai ke pondok sampai tahlil sampai tidak kejadian aneh saatnya tadi. Kejadian aneh saya bunyi setelah bunyi kok mati tiba-tiba terus mati tiba-tiba. Terus saya Apa kejadian aneh itu berupa apa?
bahwa bunyi terus mati tadi, Hmm. pada posisi bunyi, dan air juga belum sempat keluar. Hmm. Padahal itu saya mau mandi tadi. Setelah itu beret ya. Dari dalam beret ini saya tidak mendapatkan sesuatu, akan tetapi diri saya kayak tidak ada. Diri saya kayak tidak ada. Sirna. Itu rasanya atau penglihatan Pak Mudin yang merasa dirinya itu nggak ada? Rasa. Rasanya terasa hampa, artinya seakan-akan hidup ini nggak ada artinya. Hidup ini seakan-akan kita ini terasa hampa. Itu yang dirasakan Pak Mudin. Jadi kayaknya dikatakan putus asa, dan Pak Tegar harus menghadapi sisa hidup saya ini. Akan tetapi di situ seolah-olah saya itu ditinggalkan seseorang. Kok aku sekarang tak saya harus gitu. Ya saya harus menangis, dan tangisan itu hanya satu yang saya minta, ya Allah, kalau semua sudah tidak peduli, mungkin dengan juga peduli kalau hanya itu Gus. Ya, insya Allah disitulah momen di antara dua pilihan, antara kita lebih semangat atau kita putus asa. Disitulah momen pilihan Pak Mudin. Ketika merasa diri ini hampa, terasa diri ini tidak ada artinya, terasa diri ini diabaikan, di titik itulah kita harus cepat-cepat mengambil kesimpulan, mengambil keputusan kedua pilihan tersebut. Anda tetap semangat atau Anda putus asa dalam perjalanan. Insya Allah kalau Pak Mudin mengambil keputusan, kita harus menemukan titik yang harus kita cari. Insya Allah kita akan menemukan titik tersebut. Kalau kita merasa hampa, ditinggalkan, bahkan putus asa, maka kita akan merasa tidak ada artinya hidup. Nah, bahasa inilah yang kita bahas pada siang hari tadi. Pak Mudin maju, semangat, mengambil keputusan yang tepat, insya Allah akan tertata dengan baik dan benar. Amin. Akan tetapi jika mundur ke belakang, putus asa, na'udzubillah, maka keputusan yang salah yang diambil, maka kita akan rugi, hancur dunia akhirat, na'udzubillah. Mudah-mudahan Pak Mudin termasuk bagian dari orang-orang yang mengambil keputusan benar, yaitu lebih semangat apapun bentuk ujian, apapun rintangannya, insya Allah semuanya sudah diprediksi oleh Allah, tidak melebihi kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
insya Allah Allah sudah mentakar itu. Allah sudah mengira-ngira hambaku pasti kuat. Nah, kalau kita mengambil keputusan aku harus kuat, manjada wajada, insya Allah kita bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Termasuk bagian informasi Pak Mudin ketika waktu tidur seakan-akan berjabatan tangan, bahkan ketika ngelilir pun pada saat itu tadi katanya tangan masih dalam posisi ngatong, masih mengangkat tangan seakan-akan betul-betul bersalaman dengan seseorang. Itu kalau Pak Mudin meyakini ketika waktu melakukan itu, niku yang diyakin Pak Mudin Ibnu Sultan itu siapa? Menurut keyakinan Pak Mudin, siapakah dia Ibnu Sultan tersebut? Syekh Abdul Qadir. Pada saat sampean mengarahkan tangan sampean ketika bersalaman, hati sampean bahwa dia itu Syekh Abdul Qadir. Insya Allah hak. Berarti Pak Mudin sudah disapa sama Syekh Abdul Qadir. Insya Allah perjalanan selanjutnya akan dipertemukan temannya Syekh Abdul Qadir, termasuk Nabiullah Khidir, termasuk Nabiullah Ibrahim Khalilullah, termasuk Nabiullah Musa Kalimullah, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu perjalanan, setelah kita mengenal dari beberapa para nabi, nanti insya Allah akan dipertemukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan semangat juang panjenengan, insya Allah nanti akan diperjalankan oleh Allah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu sampai mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Pak Mudin bakal dipertemukan oleh Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah. Barang siapa yang dipertemukan oleh Rasulullah, maka hak adanya, sampai bakal dibimbing Rasulullah, akan diberikan jalan keluar solusi segala hal oleh Rasulullah. Insya Allah milik Rasulullah nanti itulah saksi, itulah bukti bahwa kelak panjenengan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita tetap tegar, kita tetap semangat. Perjalanan kita masih jauh. Insya Allah dari beberapa hari ini panjenengan sudah mendapatkan sinyal dari beliau. Tinggal nanti kita akan dipertemukan di beliau, insya Allah. Bismillah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, terharunya Pak Mudin ketika sudah disapa dari kekasih Rasulullah sebagai Sultanul Aulia
rajanya para raja dari kalangan wali-waline Allah di kalangan dunia, di kalangan penduduk pilihan setelah Rasulullah. Insya Allah kedepannya kita akan diwasilahkan, kita akan pertemukan, kita akan dihantarkan oleh beliau bertemu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya benar. Insya Allah hari besok Rasulullah bakal rawuh menemui Pak Mudin wonten ing mriki melalui dorongan anak-anak muda kemarin, karena keduanya itu sangat dekat dengan Rasulullah, menghantarkan perjalanan kita, mempermudah perjalanan kita. Insya Allah kita akan dipertemukan oleh orang yang paling mulia di dunia ini, pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan risalah penyelamatan manusia sejagat raya. Insya Allah. Jadi saya mohon besok kemudian lebih mensucikan diri, lebih hati-hati dalam bertindak, karena Rasulullah suka jaga, suka melek zahire, melek batine. Maka untuk menyambut beliau sampean harus menjaga semuanya, menjaga perjalanannya, jangan sampai ada yang kurang bersih, kurang suci, baik kesucian perjalanannya mata, telinga, perasaan, otak harus lebih dikosongkan untuk menyambut beliau. Insya Allah hari besok. Sekian, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua, menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan pelajaran dari apa yang kita lakukan bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.